selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor retail dan saham semen-semenan dan juga beberapa yang di request. Yang pertama ada MRT, kedua SS, ketiga LPPF, keempat MAPI, kelima RALS, keenam SMGR, ketujuh INTP, kedelapan SMBR, kesembilan BOS, dan terakhir KARS. Langsung saja ke saham pertama, ada MRT yang ditutup di harga 2.830 terkoreksi 0,7%. Kalau dia transaksi asing itu net sell 168 miliar. Ini kayaknya ada buangan ya untuk MRT. Kalau dia ada buka semarinya, MRT ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, MRT ada buangan tapi kemudian ditarik naik lagi ya. Dan dia oke nih, MRT selama di atas 2.800. Nah, kondisi seperti ini nih jangan sampai merah lagi. Apalagi kalau dia tutup di bawah EMA 60, EMA 20 nih gagal false break. Jadi kondisi seperti ini hari ini atau besok itu harus hijau. Ini kan dia sudah break dari resisten konsolidasi. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga tutupannya hijau. Cuman volumenya nggak kuat ya. Kita lihat aja nih apakah hijaunya nih berlanjut. Nah, konfirmasinya tetap itu 2.800. Jangan jebol lagi atau kasih toleransi ya. Untuk MRT ini 2.600 itu support kuat yang harus dijaganya untuk MRT. Kalau dilihat dari tarikan garis, ini kan dia berhasil break dari trendline downtrendnya dari all time high-nya 3070 dan harus bertahan ya hari ini dan besok dan sampai Jumat nggak boleh turun lagi dari EMA 20, EMA 60 nya ini. Tapi lebih konfirmasi kalau jebol 2.600 ya gagal lanjut turun ke bawah. Tapi saya biasanya kalau saya beli buy on break 2.800, kalau dia turun dari 2.750 saya cut dulu 4%-an, mending saya cut dulu. Biasanya saya seperti itu, tapi nggak harus sama lah ya. Jadi seperti itu. Untuk MRT langsung saja ke saham kedua. Ada SS yang ditutup malah terkoreksi 1,69% ke harga 490. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya SS ada distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SS masuk dalam LQ45 tapi malah kena buang ya. Ya memang seperti itu. Kadang saham kalau momentum dia mau infonya, isunya mau masuk LQ45 ditarik dulu. Tapi setelah mendekati hari H-nya biasanya ya koreksi. Apalagi sudah 3 kali dia uji 500 gagal. Kalau dia membentuk swing low-nya mestinya kalau kondisi seperti ini nggak boleh turun lagi dari 450 440 itu ya. Kalaupun dia turun ya udah tinggalin dulu, cut dulu baru buyback di bawah atau average down di bawah ya. Biasanya dia turun dulu tuh setelah masuk LQ45. Hari ini kan perdagangan pertamanya di LQ45 dan ya lebih menarik seperti ini untuk SS gambarannya loh ya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, minggu kemarin hijau, kalau minggu ini koreksi nggak masalah. Kalau dilihat dari candle bulanannya rejection lagi. Kalau dilihat candle bulanannya rejection lagi dan koreksi. Cuman volume sudah cukup meningkat signifikan di area bawah. Ada peluang tetap candle hijau di Februari ya untuk SS. Cuman kan Februari masih 20 hari lagi ya, bisa koreksi dulu. Pokoknya entry aja kalau dekat-dekat 470 sampai 450 itu. Menurut saya seperti itu aja untuk beli SS. Buy on weakness, buy on support di area support dekat dengan 450. Seperti itu untuk SS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF, likuiditasnya kecil, menguat 2,09%. Harga 4.390. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka semarinya LPPF hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal LPPF cukup bagus, cuman ini ya Bapak Ibu perlu perhatikan likuiditasnya sangat tipis seperti halnya ITMG. Itu kan tipis-tipis lotnya. Ya tergantung masing-masing lah. Kalau dilihat nih kalau besok tembus 4.500 dan bertahan, kelihatan dari teknikalnya. Kalau dilihat dari chartnya ini, dia akan menguji ya nih tembus, dia akan menguji 4.800 terdekatnya. Berarti masih potensi upside sekitar 6-8% kalau mampu break 4.400. Kalau dilihat support kuatnya ya di 4.000. Ini juga ada pola ascending triangle ataupun pola cup and handle. Ya kelihatannya bagus pergerakannya, tinggal nunggu tembus 4
4.400 itu siap-siap uptrend ya. Semoga aja momentumnya. Kalau dilihat volume mulai meningkat, MACD juga mengarah ke atas. Kalau dilihat dari candle bulanannya koreksi bulan ini volumenya kecil. Ya cukup bagus nih kalau bulan Februari bisa tembus 4.800-nya itu. Tutup di atas 4.800, peluang bagus untuk LPPF, bisa sampai menguji resistennya 5.200 ya. Tapi kalau dilihat target cup and handle-nya ini untuk LPPF arahnya 4.800 saja, bahkan 4.900 ya, range itulah pendek-pendek aja nih, lumayan lah 8% ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau beli di pucuk cut loss-nya sekitar 5%, target profit 9%, ya masuk 1 banding hampir 2 ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, seperti itu untuk LPPF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup di harga 1.300, start koreksi 1,14%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya, MAPI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, MAPI lagi kurang bagus ya teknikalnya. Setelah candle hijau dia koreksi gara-gara kepentok EMA 20-nya garis biru ini. Jadi kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja, harganya harga tanggung ya, nggak bisa selalu dipaksa beli walaupun candle merah beli ya, karena jauh dari supportnya 1.200. Kalau dilihat dari candle bulanannya, karena hari ini perdagangan pertama di bulan Februari, kalau bulan lalu dia koreksi dengan volume besar. Kalaupun dia koreksi lagi bulan ini ya, kita nggak tahu ya. Kalau sampai 1.100 itu berarti 20% turunannya. Ya terlalu dalam ya, 17% mungkin bisa turunannya. Ya di area ini membuat swing low-nya oke nih. Karena kan dia itu baru berhasil menembus resistennya semenjak 2019, 3 tahun yang lalu ditembus 2022 November dan ya membentuk swing low-nya dulu. Tapi kalau saya beli di harga atas ini, saya cut dulu kalau jebol 1.200. Nanti buyback di bawah atau pakai average down aja ya. Kalau trennya mestinya MAPI masih akan uptrend. Ini kan baru permulaan dia naik ya. Tanjakan pertama, bahkan ini resisten semenjak 2013, 10 tahun yang lalu. Dia membentuk swing low-nya masih oke nih harusnya untuk MAPI ya. Jadi nggak masalah kalau untuk MAPI. Kalau mau beli-beli pendek ya hitung-hitung aja risk reward-nya. Semestinya kalau dilihat support kuatnya itu di 1.100 itu untuk MAPI. Seperti itu untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup menguat 0,7% ke harga 710. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya RALS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk RALS terus naik cuman di area pucuk dan lihat volumenya kecil. Kalau dilihat dari candle bulanan biar mengidentifikasi kira-kira kemana arahnya sinyal peluang besar. Kalau dilihat seperti ini semestinya RALS itu bisa sampai 800 ya, masih ada potensi upside sekitar 80 poin, berarti sekitar 11% lagi. Semoga aja di Februari ini masih bisa up ya untuk RALS. Jadi kalau dilihat dari candle bulanannya ya masih oke, cuman harga belinya yang kurang oke. Kalau dikasih nggak perlu jauh ya, ini terlalu dalam kalau ke 650 ya, 650 660 itu area support yang mestinya dijaga oleh RALS ya. Support kuartal tuh 650 dijaga. Kan ini RALS baru berhasil menembus trendline downtrend semenjak 2020. Jadi 2 tahun yang lalu dia berhasil ditembus setelah turun dalam. Ya potensi upset 800-820 itu bisa harusnya tanjakan untuk RALS. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMGR yang ditutup di harga 7.400 menguat 2,42%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semuanya SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMGR juga bagus. Ini ada pola cup and handle, nggak perlu tunggu 7.500. 7.400. Kalau dilihat ya 7.400 7.500 nih area resisten yang menurut saya lah ya tembus nanti. Target kenaikannya ini 8.200. Peluang besar di Februari. Target potensi upside-nya
tapi kembali lagi disclaimer on ya. Peluang lumayan tuh, bisa potensi up 10%, target close ya 6% ya. Jebol 7.000 cut aja. Nggak sampai dikasih 7.000 dia udah naik ya, di 7.200 udah ditarik naik. Karena ya pasti ada yang jaga di bawah kan ya, banyak lagi penumpangnya dan kelihatannya juga bagus nih untuk SMGR pergerakannya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya juga bagus, volume juga meningkat dari semenjak tahun 2021, 2 tahun yang lalu. Ya semestinya sih ini momentumnya untuk SMGR mencoba uptrend. Itu target terdekat aja 8.200. Potensi upset kalau jalan, kalau ditarik tren dari atas ini 10.000 itu bisa terjadi untuk SMGR. Menarik nih untuk SMGR. Saatnya sepertinya bangkit ya. Dia di uptrend channelnya, ini tutup aja nih uptrend channel nih. Jadi peluang besar 8.200 semoga aja di Februari atau sampai Maret nanti ya. Tapi kembali lagi nih disclaimer on. Seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 10.000 menguat 1,78%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bokas kemarinnya INTP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP juga bagus. Yang waktu itu ya perkiraan konsolidasi dulu. Kalau dia gagal fast break 10.000. Tapi ini peluangnya digas Februari ya. Kita lihat untuk bulanannya seperti apa. Bulanannya bagus, volume bulan Januari kemarin juga lebih besar 2 kali lipatnya. Seharusnya nih ada gasnya 10.500 tuh sangat mungkin disentuhnya di Februari. Bahkan bisa jadi lebih ya. Tapi minim-minim 10.500. Potensi upside masih bisa 5%. Sangat mungkin, tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMBR yang ditutup di harga 408 terkoreksi 0,48%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka kemarinnya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMBR nggak masalah ya, trennya juga masih ke atas. Peluang besar sih 420 430 nih disentuh oleh SMBR di Februari ya, lebih bahkan. Kalau dilihat dari candle bulanannya udah 3 bulan naik dari 380 baru naik 5%, 6% ya masih bisa naik nih. 420 430 tuh masih bisa ke sana dia di Februari, disentuh lah. Kalaupun habis itu ada koreksi ya bisa, tapi peluang besar ke 420 430. Kalau dilihat dari candle bulanannya, setelah T4 bulan dia koreksi, ada perlawanan sudah di area support, ada candle bullish angle pink, potensi naik ya, tetap tuh 420 430 terus disentuh. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BOS yang ditutup terkoreksi 1,86% ke harga 105. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia ada bekas kemarinnya BOS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BOS swing low ya oke nih BOS. Ya menurut saya sih dijaga ke 94, kemungkinan kecil ya. 100 itu level psikologis semestinya dijaga. Ini indikasinya pola imported and shoulder. Nih ya, peluang besar nih. Targetnya itu 130 140. Sinyal bagus nih. Dia sudah membentuk 2 high low high high, dan ini ada pola continuous pattern flag ataupun symmetrical triangle. Jadi kondisinya bisa sampai 137 140 ya, sesuai tiangnya. Ini bagus nih untuk BOS. Sepertinya tetap arahnya ke atas ya. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus, volume meningkat. Semestinya nih lanjut. Targetnya masih sama 140 150 itu. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Arahnya ada peluang ke atas untuk BOS. Jadi seperti itu. Untuk BOS, langsung saja ke saham selanjutnya, ada Cars yang ditutup menguat 2,17% ke harga 94. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bekas kemarinnya Cars ada akumulasi dari LG, BK, CPRF yang jual tipis-tipis dan kebanyakan broker retail YP, PDX, Beki. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Cars juga bagus. Tinggal nunggu tembus 98.100 itu peluang besar pola double bottom dan targetnya bahkan ya ke 127 sampai 135. Itu arahnya, dan minimal nutup gap di 122. Itu dari harga sekarang lumayan tuh, sekitar 26% kalau jalan ya. Dan kondisi seperti ini bagus. Ini kita hapus saja untuk gambar ulang.
Kalau dilihat neckline support kuatnya mestinya 85 dijaga. Dari harga sekarang cut loss-nya cukup dalam memang. Sekitaran 14% dengan target tadi ke 122 atau minimal nutup gapnya ini risk reward menarik masih ya. Ya kalau berminat, karena ini udah ketinggalan kereta. Kalau cut loss mepet ya bisa juga dengan cara scalping ODT fast trade. Itu harus lihat bagaimana kondisi bid over, cut dulu nanti buyback di bawah atau average down di bawah. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, support kuatnya 85. Kalau ditarik tren dari semenjak dia downtrend dari Februari 2022 itu sudah dipatahkan tren downtrendnya ya. 90 tuh mestinya dijaga, tapi toleransi pakai 85 aja karena itu neckline double bottom yang di break. Kalau dia ada time frame bulanannya koreksi 3 bulan dengan volume kecil, dan setelah itu bulan Januari volumenya lumayan besar, ada rejection, semestinya jalan di Februari tembus tuh mungkin ya 120 lebih bisa. Tapi kembali lagi disclaimer on, pakai aja support kuatnya 85. Seperti itu untuk Kars. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.